Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratal muhtaramin wa muhtaramat, para sepuh, para kiai, para alim, para ibu nyai, asatidz wal ustadzat sedaya. Alhamdulillah wa syukrulillah to diparengaken Allah pinanggih malih dalu niki dalam acara pengaosan rutin silaturahim istighosah. Mugi-mugi diparingi manfaat maslahah tur saged istiqomah. Para hadirin hadirat, tempo hari kula sampun matur datang panjenengan PE enten pertanyaan kula tampi kula kempalaken sing jawabane mboten mendadak nggih, jawabane kula tempo bab menawi mendadak niku terkadang nggih enten sing at-tahawuru nggih. Kok napa tahawuru? Padahal ngomong niku enten pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tidak sekedar ngomong, napa malih kliru diturut wong dadi dolun mudil. Iki sipate jawaban kula nggih kula aturaken dasar-dasare Qur'ane enten ngendikane para aulia nggih para sholihin kula aturaken. Dene jawaban niki nggih dereng dirasakan memuaskan. Siji kula nyuwun ngapunten panjen panjenengan sing tanya niki mungkin enten S3, enten 2, S1, kula SR. S2 kula niku sekolah namung SR, sekolah rakyat nggih. Kula nyuwun mengke menawi kirang muaskan nggih beto malih tulisan malih nggih. Tulisan niki nggih merupakan pertanyaan. Tapi kudu enten dasare, enten dasare. Saya kok kurang pas dengan keterangan Pak Yai karena dalam Quran kok begini gitu loh. Jadi ora koyok berdebat partai politik mboten. Debat partai politik niku spontan saut-sautan kula mboten seneng nggih. Senang. Misalnya jawaban kula niku kurang tepat dengan kurang puas, nulis surat malih nggih. Mboten dialog teng mriki mboten, kula mboten temen. Nggih ditanyakan, saya kurang puas Pak jawaban ini karena dalam hadisnya kok begini, Qur'annya kok begini. Jadi debatku ya ono alasane ngono lho. Ora anggere teko ceplos-ceplos ngoten nggih. Maki akhirnya nembutenan, nggih mboten mboten kualitasé mboten nenten. Nggih kula nggih mboten nate kuliah nggih jajal-jajal ngoten mawon. Lan kula suwun yang tanya disebut namanya dan disebut predikatnya. Sarjana S pinten ya, napa ekonomi, napa sarjana IAIN, napa sarjana napa. Kesane jawaban kula niku saged menyesuaikan.
Sing tanya aku sarjana apa ngoten. Apa sarjana ekonomi? Napa sarjana tasawuf? Lho wis muncul maneh. S3. Ini pertanyaan saking Asmat Saifuddin, tapi mboten nyebut jabatannya, mboten nyebut napa predikatnya mboten. Pertanyaan yang pertama, apakah sifat baik dan sifat buruk manusia berasal dari dia? Berasal dari dia. Jadi pertanyaannya cara wong belajar nahwu niku kurang bener. Kurang benere isim dohire durung kok isim domir, ngoten nggih. Nggih. Isim dohire durung kok isim domir. Dia niku isim domir, nggih. Diaku dia sapa? Apa dia Allah? Apa dia yang punya sifat? Nggih. Soalnya tulisannya Latin terus tulisannya kecil, nyanya mboten nya besar. Jadi pertanyaan ini disangsikan. Apa nya iku punya Allah? Apa nya ikinya dia yang punya sifat? Nanti pertanyaannya perlu dipertanyakan. Cara belajar nahwu nggih, menaruh isim domir itu harus setelah isim dohir. Isim dohire Allah durung disebut kok wis nyebut dia. Nah, iki cara kurang bener. Tapi nek pancen niku dia iku Allah nggih, mengke kula jawab. Kedua, adakah amal-amal khusus atau syarat-syarat yang dikerjakan agar kita dapat merasakan kehadirannya? Iki padha wae iki. Kehadiran Allah apa kehadiran pacar? Loh, kadang-kadang ibadah kan merasa kehadiran pacar. Pas sembahyang kok pacare ketok nang ngarepe. Iki jeneng kehadiran pacar. Loh, nyanyane juga perlu dipertanyakan. Apanya ikunya Allah, apanya ikunya orang tua, apanya ikunya pacar, apa bagaimana? Yang ketiga, sejak kapan dan berasal dari apa zatnya ada? Nek ana tembung zatnya iku ya kira-kira jelas Allah ngono wae. Para bapak nggih coba niku nek pancen nyanya niku Allah. Nek cara jawaban nek cara bocah sekolah jawab nggih penak mawon iya ngono wae. Di sifat buruk, sifat baik seseorang, apakah berasal dari dia? Apakah dia ini sekarang coba artikan dia itu Allah gitu saja? Apakah dari Allah? Satu jawaban saya dari Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Di sakderenge kula jawab, sifat niki yang dimaksud adalah sifat-sifat jiwa. Sifat jiwa itu ada sifat yang baik, sifat jiwa itu ada sifat yang buruk. Istilah Imam Ghazali, sifat yang baik itu husnul khuluq. Husnul khuluq, budi perangai yang baik. Sebelum menjabarkan ini, apa hakikat khuluq itu apa? Khuluq itu apa?
al-khuluqu wa hayatun lin nafsi rasikhatun anha tasdurul af'alu bisuhulatin min ghairi hajatin ila fikrin waruwiyatin. Di jawaban niki definisi niki kula pendet saking Ihya Ulumuddin. Khuluq iku hayatun lin nafsi, sifat jiwa. Rasihatun yang meresap, sifat jiwa sing resep. Anha dari sifat itu tasduru muncullah ala afal perbuatan-perbuatan bisuhulatin dengan mudah, min ghairi hajatin tanpa membutuhkan ila fikrin kepada fikiran waruyatin dan pertimbangan. Di sifat jiwa ini meresap. Dari sifat itu muncul perbuatan-perbuatan. Kalau perbuatan itu baik, maka menunjukkan sifat jiwa itu baik. Namanya husnul khuluq. Seperti sifat sopan, ya, sifat tawadu. Kemudian sifat dermawan dan lain-lain. Di perbuatan-perbuatan yang muncul itu kalau memang bagus, memang indah, itu maka berarti sifat jiwa itu sifat jiwa yang indah disebut husnul khuluq. Kemudian kalau memang yang muncul itu perbuatan yang jahat, itu namanya su'ul khuluq. Jadi kalau husnul khuluq definisi yang diperjelas hayatun lin nafsi rasihatun anha tasduru al af'alul jamilatu. Ya. Muncullah perbuatan-perbuatan yang indah bisuhulatin dengan mudah, min ghairi hajatin tanpa membutuhkan ila fikratin waruwiyatin, tanpa membutuhkan berpikir, tanpa membutuhkan pertimbangan. Ya wis metu ngono wae neluman ya wis lung gak usah mikir, gak usah pertimbangan aku wae iki keuntungane apa. Lain para bapak nek ngwehno apa-apa sik pertimbangan. Aku nek ngetokne sakmene iku sok bakal baliki sepira. Oh, niku pertimbangan ya. Nek ngetokno samene meneh balike sepira ku pertimbangan, iku sanes akhlak. Iku bisa dibuat-buat. Nah, kapane anha tasduru af'al as-sayyi'atu. Kalau yang keluar itu adalah perbuatan-perbuatan yang jahat, itu ada berarti su'ul khuluq. Budi pekertine elek. Nah sekarang jawabannya kembali pada su'ul khuluq dan husnul khuluq itu apakah berasal dari dia? Dari dia Allah. Pada Bapak Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang wafat tahun 973 Hijrah. Di dalam kitabnya Al-Anwar Al-Qudsiyah Shahifah 8. Ini jawaban kula rinci pisan. Ngene mboten didelok kitabe ngoten mawon nggih. Dengane dawuh yu'til mulka may yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha wa yu'izu may yasha wa yudillu may yasha wa yudillu may yasha
wa yahdi may yasha. Allahu ma Allahu kana wa malam yasa lam yakun. Dipengane dawuh Allah itu memberikan kerajaan, kekuasaan, jabatan kepada siapapun yang dikehendaki. Dan mencopot jabatan atau kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Allah itu memuliakan kepada siapapun yang dikehendaki dan menghinakan kepada siapapun yang dikehendaki. Allah menyesatkan siapapun yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki. Masya Allahu kana, apa yang dikehendaki Allah pasti wujud. Malam yasa lam yakun, apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan wujud. Dari sini jelas bahwa akhlak buruk dan akhlak jelek itu semuanya dari Allah. Ditulis mawon kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah Sohifah 8, hasil karya Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang wafat tahun 973 Hijrah. Beliau menyampaikan tulisan itu yang ditulis di dalam kitab Anwar Al-Qudsiyah itu karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Ali Imran ayat 26 sampai 27. Qala Allah Ta'ala Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izu man tasha' wa tudhilu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Niku dua nggih. Itu saking dawuh Abdul Wahab kali saking Al-Qur'an ayat Ali Imran ayat 26 sampai 27. Ayat yang kedua qala Allah Ta'ala surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum, Allah menciptakan kamu sekalian dan menciptakan apapun yang kau perbuat. Dan barangkali ada satu pertanyaan. Ini pertanyaanku biasa nih. Niki saking tiang-tiang Mu'tazilah. Kali saking tiang Jabariyah. Tiang Mu'tazilah, tiang Jabariyah. Lah kalau baik ini dikehendaki Allah, diciptakan Allah. Manusia kan untung. Lah kalau menciptakan akhlak yang buruk ini diberikan pada hambanya setelah melakukan keburukan disiksa oleh Allah, apakah itu Allah tidak zalim? Ini biasa pertanyaan ini timbulnya dari orang-orang Mu'tazilah. Ngapane niku satu pertanyaan ndak ada zalim. Karena semua makhluk itu punya Allah, ciptaan Allah.
Jadi yang memiliki berbuat apapun nggak bisa dikatakan dolim. Dolim itu wat osyek fi ghairi mahali. Itu kalau bukan miliknya, bukan miliknya. Tapi kalau milik sendiri nggak ada itu, katakan dolim itu nggak ada. Milik sendiri. Jadi manusia itu diciptakan Allah. Manusia kalau jangan niku didhawuhi Gusti Allah niku enten bagiane neraka enten, bagiane swarga enten. Niki terserah sing dinggoni sing ndi. Sing upamane Gusti Allah kok ndeleh manungsa teng swarga, ya apa jare Allah sing duwe. Dideleh neraka ya apa jare Allah sing duwe. Hanya saja manusia karena diberi akal bisa untuk pertimbangan, tahu yang buruk, tahu yang baik, maka bisa ikhtiar. Bisa ikhtiar. Kayak Nabi dawuh, suwenai hambaku ono sing amale bagus. Istilahnya ketika usianya tinggal sejengkal tangan, ya, beramal-amalnya ahli neraka. Kemudian datanglah takdir buruk, su'ul khotimah. Ada juga orang itu yang amalnya buruk, amalnya ahli neraka, usia tinggal sejengkal tangan, beramal-amalnya ahli surga. Akhirnya ada kepastian Allah husnul khotimah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib orang yang cerdas. Matur datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menawi ngaten apa mboten kita nunggu takdir mawon ya Rasul. Masa meneng tok nek panjen swarga ra nggih swarga. Masa suwaya malih panjen neraka nggih neraka. Napa mboten mendel mawon. Kanjeng Nabi dawuh, ikmalu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Ikmalu, berbuatlah kamu sekalian, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dipermudah untuk melakukan apapun ia diciptakan. Kalau memang itu diciptakan untuk surga, maka dipermudah Allah. Ya, mengamalkan amalan ahli surga sampai akhir ya, amal. Ya. Jadi amal yang terhitung yang dinilai itu adalah yang akhir. Ya. Khawatimuha pungkasane. Nah, kalau memang orang itu diciptakan untuk neraka, yun dilalai niku sing enteng sing gampang ki nglakoni amali ahli neraka. Apa nyolong, apa ngerampok, apa piye nggih. Apa zina, memang dipermudah. Nah, niki jenenge diperintahkan untuk ikhtiar. Kalau itu ditarik sampai hakikat, ikhtiar itu sendiri juga ciptaan Allah. Tapi manusia tidak ngerti takdir Allah. Makanya disuruh berusaha, disuruh ikhtiar. Nah, kemudian tadi itu kok Allah enggak zalim itu gimana toh? Ayat panjenengan tulis Al-Anbiya ayat 23. Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu, enggak bisa dituntut Allah apapun yang diperbuat Allah. Wa hum yus'alun, kalau manusia berbuat pasti akan dituntut. Apapun.
Karena manusia kalau memiliki sesuatu itu semua hanya titipan Allah. Kalau Allah memiliki sesuatu itu memang ciptaan Allah, ya, nggak bisa dituntut. Oh Bapak, kalau aku memiliki sesuatu, misalnya umpamane miliki beras, miliki duit, itu hakikatnya titipan Allah. Maksud cara lahiriku milikku, apa sih milikku dhewe? Aku duwe duit sak karung tak buak ning segara. Iku tasih dituntut kali Gusti Allah. Walaupun itu milik sampean dhewe, soalnya apa? Duit iku paringane Gusti Allah, iku titipane. Apalagi dibuat ning lautan. Wong mubadir saja min a'mali syaitan. Jadi mubadirkan barang itu saja min amali syaitan, dituntut. Apa duitku dhewe? Titipane Allah. Nggih. Aku saiki duwe omahe kangelan-kangelan, diobong-obong dhewe. Ada tuntutan masih omahmu dhewe. Sebabe ya bondoku titipane Allah. Itu namanya berbuat dolim kepada diri sendiri. Berbuat dolim. Masih dituntut. Karena itu bukan ciptaannya, bukan. Allah itu memang ciptaan Allah, gak bisa Allah dituntut. Lahum yus'al. Para Bapak, wonten tentang iman. Enten nggih kalimat amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terus hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu panjang. Di mana dalam hatiku diterangkan malaikat Jibril mendo-mendo seorang laki-laki yang masih muda. Rambutnya banget putihnya, kelambi banget irenge, kelambine banget putihnya. Datang kepada kanjeng Nabi, lututnya ditempelkan lututnya kanjeng Nabi, kedua tangannya di atas paha Nabi. Terus beliaunya bertanya, mal iman. Tanya lagi, wa mal Islam. Tanya lagi, wa mal ihsan. Dikatanya mal iman, mal iman jawabane antuk mina ay antak takida. Panjang niku panjang. Sing akhire nggih niku wau bil qadri khairi wa syarihi. Innallaha ta'ala qaddaral khaira. Allah itu mentakdir barang yang bagus wasyara dan yang buruk qabla khalqil khalqi sebelum menciptakan makhluk. Mentakdir ini kembalinya itu adalah kepada akidah, kepada teologi. Sebelum Allah menciptakan makhluk, ku diarani azali. Diarani azali. Zaman azali itu zaman Allah sebelum menciptakan makhluk. Zaman azali. Setelah Allah menciptakan makhluk disebut malayazal. Zaman yang tidak azali. Dan bisa disebut zaman baru. Zaman hadis.
Di zaman azal tuh Allah sudah mempunyai sifat irodah, mempunyai sifat kudrah. Irodah Allah ini adalah menghendaki apapun yang akan diciptakan atas dasar ilmu Allah. Karena ilmu Allah itu mutlak. Ilmu Allah itu mengerti apapun yang akan terjadi. Dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, Allah tahu semua. Karena ilmu Allah itu tanpa ada batas. Nah, kemudian apa yang akan terjadi itu kemudian dikehendaki Allah. Dikehendaki itu artinya dipastikan oleh Allah. Ya. Kehendak Allah. Jadi upama contohnya ngaji teng masjid YPM niki. Sadurunge Gusti gawe makhluk itu sudah ada ketentuan di sana. Yang hubungan dengan sifat irodah. Lah irodah Allah berdasarkan ilmu Allah, apa yang diketahui oleh Allah yang akan datang. Ketentuan-ketentuan itu setelah Allah menciptakan makhluk yang disebut Allah Mahfud dan yang disebut kolam. Allah Mahfud untuk menulis segala sesuatu, kolam yang menulis. Setelah menciptakan Allah Mahfud dan kolam, apa yang ditentukan Allah ditulis di dalam Allah Mahfud. Itu disebut qadha mubram. Disebut qadha mubram. Wah, ini sangat bagus untuk anak-anak yang masih sekolah akidah. Yang tidak ditulis di Lauh Mahfud, malaikat pun tidak tahu. Itu disebut qadha mu'allaq. Ya. Qadha mu'allaq, kepastian yang mu'allaq. Nah, para bapak dan para ibu, lajeng kepastian-kepastian niki nggih. Kepastian-kepastian Allah ku jenenge mayurid mayasya. Mayurid apa yang dikehendaki Allah, mayasya juga apa yang dikehendaki Allah. Jadi apapun yang dikehendaki Allah itu pasti akan terjadi. Sekedhik kula terangaken perbedaan antara akidah Mu'tazilah dengan akidah Ahlussunnah tentang irodah dan perintah. Orang Mu'tazilah berpendapat apapun yang diperintahkan Allah pasti diciptakan Allah. Apapun yang diperintahkan Allah pasti dikehendaki Allah. Apa sing diperintah Allah mesti dikehendaki Allah. Dan apapun yang tidak diperintah Allah tidak dikehendaki Allah. Ki para bapak dibantah kali Ahlussunnah wal Jamaah. Apa sing ora diperintah Allah kok tidak dikehendaki? Apa yang tidak diperintah Allah tidak diciptakan Allah, itu dibantah oleh Ahlussunnah. Apa? Contohnya kufure Abu Jahal, kufure Abu Lahab, dan kufurnya orang-orang yang kufur. Itu pada tidak diperintah Allah, kok nyatanya terjadi. Paham nih Pak? Insyaallah paham nih, gak ngantuk. Ini soalnya ngaji meres pikiran nih. Salah sing takon. Niki kan padha mbek anu nika dialog Ahlussunnah wal Jamaah. Apa-apa sing ora diperintah Allah, apa gak diperintah kufur, iku mesti tidak diciptakan Allah. Jarene wong Mu'tazilah.
Tapi nyatanya Abu Jahal kok kufur. Abu Lahab kok kufur. Itu berarti kan dikehendaki Allah. Kemudian sebaliknya Mu'tazilah mengatakan apapun yang diperintahkan Allah itu mesti diciptakan Allah. Apa? Iman. Abu Jahal itu diperintah iman, Abu Lahab diperintah iman, Abul Bukhturi diperintah iman, Fir'aun diperintah iman, kok kufur? Loh, niki. Maka berarti imannya Fir'aun tidak dikehendaki Allah. Imannya Abu Jahal tidak dikehendaki Allah walaupun mereka diperintahkan iman. Maka kalau begitu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu dipilah-pilah. Satu, apa yang diperintahkan Allah dan itu dikehendaki dan ciptakan Allah. Dua, yang diperintahkan Allah tapi tidak diciptakan oleh Allah. Yang ketiga, apa yang tidak diperintah Allah tapi diciptakan oleh Allah. Yang keempat, apa yang tidak diperintahkan Allah dan tidak dikehendaki Allah. Bon saiki gawe contoh sing gampang mawon. Apa-apa sing diperintah Allah ya, iku ana sing diciptakan Allah. Ya diperintah tapi juga diciptakan. Apa? Imane Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Kanjeng Nabi diperintah iman. Nyatane Kanjeng Nabi diciptakan beriman. Dua, diperintah Gusti Allah tapi Allah tidak menghendaki. Apa? Imannya Abu Jahal itu diperintah. Tapi Allah tidak menghendaki Abu Jahal iman. Apa sing ora diperintah Allah? Ya. Dikehendaki Allah. Balik wau. Apa sing gak diperintah Allah? Kufurnya Abu Jahal itu tidak diperintah Allah. Tapi diciptakan Allah. Nyatanya Abu Jahal kufur. Yang keempat, tidak diperintahkan Allah dan tidak diciptakan Allah. Apa? Kufurnya Kanjeng Nabi. Kufurnya Kanjeng Nabi dan sesamanya. Dan sesamanya itu tak gawe contoh Kanjeng Nabi ini gampang. Ya. Nah itu orang diperintah Allah, kufurnya gak diperintah dan juga tidak dikehendaki Allah. Para bapak dan para ibu, panjenengan catet mawon nggih, tambahan saking dalil-dalile semuanya dari dia. Ayat Al-An'am 102. Yang kita sih jawaban-jawaban pertanyaan yang satu. Surat Al-An'am 102. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' khaliqu kulli syai'. Dzalikumullah, itulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Di Allah niku qadir menciptakan. Alih surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu aku ciptakan dengan ketentuan. Ngenani enten polisi mondok teng pondok kula. Polda niku duka percaya teng pondok kula. Niku pun 4 kali mondokno polisi niku 500 polisi. Dan polwan, polisi dan polwan. Aku tertarik, polwane dukur-dukur. Nah, celonone ngepres. Nah, ya Allah. Niku sudah 4 kali.
seminggu. Nek 50 10 dina, 40 10 dina ku suwering. Titipi polisi mondok niku. Ku dalam dialog ku tanya akidah. Ya ada pertanyaan, kebanyakan pertanyaan itu adalah ya apa yang dilakukan oleh seorang polisi kalau ada masalah gini itu yang tanyakan. Ana sing nyelonong takone. Takone iku, Pak, Allah itu kuasa ya? Iya. Kekuasaan terbatas apa mutlak? Mutlak. Kekuasaan mutlak kan berarti mampu, Pak, menciptakan makhluk yang melebihi Allah. Ya pantes yang takon ngono ya pantes ngono. Kekuasaannya mutlak. Wis iso rak takon ngene, tapi iki gak takokno. Pak, kalau kekuasaan mutlak kan bisa bunuh diri, Pak, ngono. Lah nek kuasa mutlak kan iso mateni awake dhewe. Iki para bapak nggih. Iku nek dijawab kuasa apa tidak menciptakan makhluk yang kekuasaannya melebihi Allah. Niku nek sampean jawab kuasa nggih. Niki berarti panjenengan mengakui ada barang mustahil yang akan ada. Nggih. Apa? Makhluk sing melebihi Allah ku barang mustahil. Kalau zaman menjawab bisa, itu berarti mengakui akan ada barang yang mustahil. Ada barang mustahil itu tidak pernah ada. Loh, kalau pengen jawab tidak bisa, maka berarti Allah lemah. Kuasanya tidak mutlak. Itu berarti nggih, maju tatu, nggih. Mundur ajur. Nen? Ati maju iku catu mundur ajur nggih. Ahlussunnah wal Jamaah bijaksana, miring jawabane miring. Nggih kudune ngoten. Nek dijawab iya bisa maju berarti iku catu. Maka mengakui ada barang mustahil yang wujud. Mengakui ada sesuatu yang melebihi Allah. Padahal walaisa walam yakun lahu kufuwan ahad. Yang sama aja tidak ada, apalagi melebihi. Ya. Kemudian yang mundur ajur, nggak bisa, maka berarti mengakui Allah lemah. Jawabane miring, ngono miring jawabane iku. Kudrah Allah tidak ada hubungan dengan barang wajib. Nggak ada hubungannya dengan barang mustahil. Nggak ada hubungannya, ya kuasa tapi hubungannya gak ono neng barang mustahil gak ono. Ta'aluknya jarine wong ahli tauhid ta'aluke gak ono. Contohnya Pak, Pak, sampean tuh bisa melihat saya. Iya. Kalau begitu kamu buta apa enggak? Enggak, saya bisa melihat kok. Melihat saya bisa. Kalau begitu enggak buta? Enggak. Bapak bisa melihat suara saya? Enggak. Kalau begitu Bapak buta? Mau dikatakan buta? Boten. Ya boten. Bapak melihat saya? Iya, melihat. Kalau begitu Bapak melihat. Ya. Bapak melihat suara saya ini? Enggak, Pak. Kalau begitu Bapak buta? Ya enggak, Pak. Lah iya, itu namanya penglihatan Bapak tidak ada hubungan dengan suara. Ya begitu pun kalau telinga ada hubungannya dengan suara. Ya, jadi ada hubungannya. Jadi kuasa mutlak itu adalah hubungannya dengan barang jaiz, bukan pada barang yang mustahil. Niku jawaban nggih. Loh, kesimpulannya ya iya dari Allah ngono kesimpulan. Jadi beberapa dasar tadi itu sebagai dalil. Kesimpulannya jadi akhlak baik, akhlak buruk ada berasal dari dia. Kesimpulannya ngoten.
Nek dia ku Allah loh. Nek dia diri sendiri ya ndak. Terus pertanyaan kedua, adakah amal-amal khusus atau syarat-syarat yang dikerjakan agar kita dapat merasakan kehadirannya? Yo indah niki pertanyaan niki hubungannya tasawuf. Allah itu selalu hadir, nggak pernah nggak hadir. Allah itu selalu hadir, nggak pernah nggak hadir. Ya. Allah selalu melihat, tidak pernah tidak melihat. Allah selalu menyaksikan, tidak pernah tidak menyaksikan. Baik itu lahir maupun batin, baik itu perbuatan anggota jasmani maupun perbuatan rohani. Krentek-krentek ning jerone ati itu Allah tahu semua. Nggak ada yang tidak tahu. Ya. Allah niku pirsa kehadirannya. Tapi masalah ngerasa. Nah, para bapak niku ngerti niku, ngerti. Jadi aku meyakini kalau Allah itu melihat aku. Aku meyakini kalau Allah itu menyaksikan aku. Aku meyakini bahwa Allah selalu hadir pada aku. Hanya meyakini, tapi gak ngerasakno. Sing ditakok niku ngerasa lho, ngerasa nih dihadiri Allah. Aku sak temene yo ngandel nek sate kok enak. Soale apa? Kok langgane kok akeh sing langgan. Tapi aku urung tahu ngerasakno. Pitakone bagaimana Pak bisa merakan sate itu mlebu tuku ngono. Nah, syaratnya bagaimana Pak nggawa duit? Apa enak to iki sate nggawa duit. Tapi kalau kehadiran Allah tuh gimana? Itu bener pitakone. Apa ada amalan-amalan khusus? Itu nek disingkat jawabannya siji kasratul dzikri, dua mujahadatun nafsi. Kasratul dzikri itu banyak-banyak berzikir pada Allah. Zikir. Karena dikatakan oleh Asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari yang disarai oleh Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Ma'ruf Bisyarqawi yang terkenal dengan sebutan Syarqawi. Allah itu membuat musuh manusia ada yang di luar. Allah membuat musuh manusia ada yang di dalam. Musuh yang di luar adalah syaitan. Musuh yang di dalam adalah nafsu. Apa tujuannya? Kalau orang itu mengerti tentang setan, bahwa setan itu tidak pernah tidur. Setan itu tidak pernah bosan mengganggu manusia. Dan setan akan selalu tahu kepada manusia. Sedangkan manusia tidak tahu setan. Kadang-kadang manusia itu trader. Kadang-kadang manusia itu lengah dengan serangan setan. Kalau mengetahui itu maka berarti manusia itu merasa tidak mampu melawan setan. Kalau sudah tidak mampu melawan setan, maka arruju ilallah wa tawakkal 'alallah wal isti'anah billah. Telu niki pokok niku istilah niki. Niki nek sufi didamel istilah singkat. Nggih. Istilah ilallah 'alallah billah. Nggih. Ilallah 'alallah billah. Ilallahu arrujuk wal irtija, kembali dan ngungsi kepada Allah. Alallah istilahnya at-tawakkal alallah wala rabbihim yatawakkalun. Banjur billah al isti'anah billah, mohon pertolongan kepada Allah.
Nah, kemudian begitu pula nafsu. Nafsu itu campur dengan darah kita, campur dengan daging kita. Sampai kanjeng Nabi mengatakan ada aduwika nafsukal lati baina jambaik. Musuhmu yang paling jahat itu nafsumu sendiri. Yang ada di antara dua lambungmu, lambung kanan, lambung kiri, antara berarti dada. Apa sing manggon kuno? Nafsu amarah itu manggonnya di seluruh dada. Seluruh dada. Nah, kemudian nafsu amarah itu punya pintu tempat masuknya setan. Pintu tempat masuknya setan. Kalau pintu itu terbuka maka setan masuk. Kalau pintu itu tertutup maka setan gak bisa masuk. Pintu itu apa? Ya, termasuk takabur. Takabur sifat nafsu amarah itu pintu setan. Kalau sifat takabur itu tertutup menjadi tawadhu, setan gak bisa masuk lewat pintu itu. Kalau takabur itu batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sifat iblis. Makanya iblis diperintah Allah mesti menentang. Aba wastakbaru. Nah, kalau itu terbuka maka setan masuk. Ada lagi pintu namanya ghadab. Pintu namanya ghadab, muring-muringan. Maka setan mudah masuk. Para bapak nek kula njenengan ndang emosi. Pun gedulinan kali setan masuk. Jarine iblis seperti bola yang dipermainkan anak kecil. Saduk ngetan melayu ngetan, saduk ngulon melayu kulon, saduk ngidul melayu ngidul. Delok wong muring-muring. Kadung muring-muring teng Jombang ku enten Kiai nuwun sewu lho kata sebut wangi lho. Ngesa mlebokno surat kabar. Kiai muring-muring isih ghadab. Maka berarti nafsu amarahnya masih kuat masuk kiai. Apa muring-muring mbek bojone? Terus didane bojone sak mejaku ya ana gulene, ya ana rawone, ana satene, ana lodhae. Muring-muring dicungkir niku jenenge apa meja. Ya numplek kabeh. Ora kena dipangan. Ku sing ngidulinan ambek iblis. Ini enggak akan menyesal sebelum sadar. Delok ning ngene tembok nggih. Enek gambare manten ben cekel banting jriyet. Ana jenenge pas-pas bunga ya. Cekel banting pisan. Oh, sing wedok nyedek tempeleng dayas. Nah, iku karena setan masuk melewati pintu ghadab. Mulane iblis berpesan kepada Nabi Musa. Ini ceritanya panjang. Tapi kalau pendek ceritanya tok. Musa, ya, aku terima kasih jaluk tuluk sampeyan takon Gusti Allah nalika teng Gunung Turi Saina sampean wis nyampekno. Saiki tak beri hadiah. Hadiah apa boleh siji, hadiah peno cara kene. Aja sok ghadab ya. Ngono. Iblis niku aja sok ghadab. Nek ati awakmu ghadab tak ngidulinan. Kaya ba ngidulinan rek cilik. Nggih crita kula niku wau. Nomor loro peno aja sok cedhek-cedhek wong wedok liya ya. Tenan lho ya. Nek cedek-cedek wedok liya aku dadi kurirmu. Dan aku dadi kurirnya dia. Nek wis dadi kurir, engko ngarepmu tak sebuli Musa. Nek tak sebuli engko kopat kapit.
Nek wong wedok tak sebuli bokonge, dadi kupat kapit kaya buntute bebek. Akhirnya apa? Akan terjadi sesuatu. Nah, ora oleh cedek-cedek wedok liya ku gak oleh. Kalau sampai ikut cedek wedok liya, kenapa? Karena syahwah. Syahwah itu pintu masuknya setan. Nggih. Diterangkan kalih Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Ma'ruf nggih Bisyarqawi. Wong iku nek hondopan iku berarti dia kebagian sifate harimau. Kapane syahwat iku kemasukan syahwate babi. Nggih. Babi kadung syahwat mbuh sing ditumpaki sapa gak ngerti. Gandengane ya duduk gandengane ya anake ya. Iku babi. Lah nek hodop iku kaya singa. Ora bapak kapane seneng nipu merekayasa iku sipate dzikbu. Dzikbu iku asu ajak. Asu ajak ana sing ngarani serigala. Nggih. Serigala niku kula niku dadak maca serigala Hodop diceritakno koyok macan. Kula nate mengutip satu hadis. Tapi hadis niku kula kutip saking majalah Al-Amanah. Kok Nabi nate dawuh ngeten, yakti ala umati zamanun salatinuhum kal asadi. Raja-rajanya seperti singa. Tak nganangen raja kok kaya singa. Singa ku raja hutan. Rajaku mesti ini melindungi rakyat, melindungi umat. Tapi nek pedhok sapi kok dipangan, ngono lho. Pedhok wedhus kok ya dipangan. Dipangan sak kancane, ngono. Duh, itu artinya adalah raja. Kalau sudah punya sifat ingin bahagia, tapi di atas kesengsaraan rakyat. Iku koyok singa. Wis mbuh durung gak ngerti aku. Kemudian bawuzara'uhum kadhibi. Wuzara itu menteri-menterinya seperti serigala. Serigala niku para bapak nggih. Niku nek nyerang mesti berkelompok. Nggih. Berkelompok. Masuk kerbau saged kalah mergo berkelompok. Nggih. Bayu terus menyerang, tapi ini berhasil. Wong liyane moro gak oleh. Hanya untuk rombongannya sendiri. Jadi menteri-menteri itu nek punya perjuangan untuk kepentingan teman dan rombongan sendiri. Mbah ngene iki mbah wis durung aku. Lah terus wasairuna sikal ghanami. Tira itu kayak wedhus. Wedhus. Terus fa kaifa ya'isul ghanamu baina asadi wa dhibi. Maka bagaimana kambing bisa hidup di antara singa dan serigala? Ana meneh kurang sitok kliwatan. Wa qudotuhum kal kalbi. Jadi salatinuhum kal asadi wa wuzara'uhum kadhibi wa qudotuhum kal kalbi. Tukang putus hukum seperti anjing. Sak weruh kula anjing ku senenge melet-melet. Melet-melet. Anjing iku muring-muring ya melet-melet, seneng ya melet-melet, diwehi ya melet-melet, gak diwehi ya melet-melet. Apa kok menjilat. Niku sipati tukang putus hukum ku nek cara Arab ku qadhi. Nek cara kene hakim, Mbuh wis melet-melet mbuh durung gak ngerti ya. Tampan sing kondo lho aku gak. Lho, kabare Pak Hasim Muzadi, aku nerokno ngomonge. Kalau orang kecil nyolong ayam
Itu fasa sekian ayat sekian. Iku penjarane berapa? Tahanannya berapa? Nek orang sana melanggar ayat sekian, fasa sekian, iku wani piro? Loh, waku dodum kal kalbi wasairun nasi kal ghanami, manusia seperti kambing. Bagaimana kambing bisa hidup di antara serigala dan singa? Sifatnya mono. Nah, iki nomor siji banyak zikir, jawabane wau. Nomor kalih jihadun nafsi, merangi nafsu. Jadi merangi nafsu itu pada dasarnya adalah menutup pintu-pintu setan niku wau. Pintu takabur, pintu hodop, pintu khirsu. Khirsu ku rakus dunya. Jadi kalau pintu itu terbuka, setan masuk, orang rakus dunya, ya masa wong sugih ya dirampas, ya dirampok, ya dicuri, ya ditipu. Oh, segala cara pendeke. Iki krana apa rakus dunya. Nah, dunya ku apa harta, aljah, al-mahmadah. Harta al-mal, aljah kedudukan. Begitu pula orang yang sudah rakus kedudukan, gak weruh mbuh cara iki mbuh cara salah, apa cara iki wajar, apa tidak wajar, apa itu curang, gak weruh. Sing penting dadi khirsu. Jadi setan masuk. Manjur enten pintu-pintu yang lain, nggih, riya dan lain-lain. Jadi mujahadah niku teng riku. Dan iki contone zikir Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari tengane dawuh la tatruk adzikra li adami hudurika ma Allah bihi. Di anna ghaflataka an wujudi dzikri asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikri. Fa asa ayarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqdatin. Wa min dzikrin ma'a wujudi yaqdatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin. Wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwa madhkur. Tarjamah Hikam halaman 226 sampai 231. Ora Bapak iki jawaban dzikir. Kenapa setan niku enggak bisa menggoda orang? Kalau orang itu satu iman, dua zikir, tiga tawakal ala Allah. Iman, eling Allah, tawakal ala Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kapan zikir ku atine ayem. Atine ayem percaya penuh pada Allah, tawakal ala Allah. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya setan tidak punya kemampuan mengganggu orang-orang yang beriman bertawakal kepada Allah. Tawakal ngene Gusti Allah. Nah, para bapak dawe Ibnu Athaillah Sakandari, ojo tinggal zikir. Masa atimu durung hadir. Durung hadir ku durung bisa eling Allah. Iku jenenge dzikir makal ghaflah. Zikir lesane zikir nyebut asmane Allah tapi atine sik lali. Terusno lisanmu zikir terus senajan atimu sik lali Allah. Mergo lali Allah ambek ora zikir bareng-bareng. Lali Allah lesane ora zikir iku luwih berat ketimbang lesane zikir atine lali.
Soalnya apa? Nek lisane sik muni iku sik sambung ngambil Allah walaupun di lisan. Hatinya masih putus. Mbok menawa dengan anugerah Allah akan ditingkatkan. Ditingkatkan dari ghaflah menjadi yaqdhah. Ghaflah itu lali sama sekali. Lisane la ilaha illallah, la ilaha illallah dan yang lain. Lisane zikir, atine lali. Barangkali ditingkatkan. Ditingkatkan zikir ma'al yaqdhah. Ma'al yaqdhah itu kadang eling Allah, kadang ora, kadang eling Allah, kadang ora. Terus mbok menawa ditingkatkan lagi saking yaqdhah menjadi hudur. Lah, kalau sudah hudur inilah namanya merasakan kehadiran Allah. Hudur. Tapi bisa hudur niku nggih kudu niku nutup nafsu niku. Nutup nafsu niku wau. Jenenge mujahadatun nafsi. Kapan wis hudur nggih. Dadi waktu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atine gak eling apa-apa, mung eling Allah tok. Iku jenenge hudur. Terkadang eling Allah, terkadang eling liyane. Terkadang eling Allah, terkadang eling liyane. Iku jeneng yaqdhah. Itu masih belum bisa merasakan kehadiran Allah, belum bisa. Kapane wis munggah maneh jenenge adzikru ma'al ghaibah. Ghaibah itu sudah tidak memandang apa-apa, yang dipandang hanya Allah. Seje nek wau tidak ingat apapun kecuali ingat Allah. Kapane ghaibah niku tidak memandang apapun kecuali hanya memandang Allah. Kula Bapak kula terusno. Kok sulit sih Pak nglakoni, diomong kok gampang. Ya mesti ae barang ati kok. Nah ini tapi di dalam terjemah hikam jenengan niku. Nggih. Ku enggak akan bisa menghilangkan sifat-sifat nafsu seperti riya, su'ul khuluq, hubbid dunya, hubbir riyasah, kibir, ujub, hasad. Ini tidak akan bisa kecuali fiyadi saikhin. Fiyadi saikhin. Kecuali fiyadi saikhin kamilin nasihin. Saman buka niku Tarjamah Hikam halaman 150. Halaman 150. Itu enggak bisa. Iku kudu liwati guru mursyid. Guru mursyid saja syaratnya kudu iku mau saikhin nggih. Kamilin nasihin. Niku penjelasan saking Habib Abdullah bin Awi Al-Haddad. Pengane nggih niku lahirnya tahun 1044. Wafatnya tahun 1132. Habib Abdullah Ba'alwi Al-Haddad sing gadah rotib haddad niku. Rotib haddad. Niku tengene kitab Adabi Sulukil Murid ma Syaikhihi. Nggih. Ora Bapak. Niku pengane ndawuhaken dadi syaikhin yang kamilin yang nasihin niku yang arifin bisyariah. Salikin lit thariqah. Dzaikin lil haqiqah. Kamilul akli wasi'us sadri hasanus siyasati arifun bitabaqatin nas mumayyizin baina raizihim wa fitarihim wa ahwalihim. Pun gampangane ngoten kudu nganggo guru. Inilah yang disebut man la shaykhalahu fa shaykhu setan.
Barang siapa yang tidak pakai guru maka gurunya setan. Niku sanes bahasa Inggris. Sanes matematika. Sanes ilmu nahwu. Sanes ilmu sorob. Sanes ilmu fikih, tapi niku tasawuf. Nggih. Tasawuf thariqah. Yang tanpa guru maka gurunya setan. Niku gampang disesatkan. Ora Bapak Haji Soleh asik menangi Mbah Takim nggih. Lho mboten. Mbah Takim niku kathah sing muridé berandal-berandal. Enten sing muridé niku begal, enten muridé niku perampok nggih. Ora Bapak sak badane biat. Ya urung iso apa-apa belas syariat mboten saged. Surabaya iku ngenten nul putul. Biat niku lha kok terus iso dhewe, salat niku saged dhewe. Sing kula critakno niku ngilangi nafsu niku. Niku jenenge Pak Muadi. Pak Muadi niku ngadi luweh. Daleme ngadi luweh. Niku perampok besar. Digdaya. Nggih. Enggak tanggung-tanggung nek ngerampok. Jadi barang-barang sing diperampok wis diusungi metu kabeh, itu belum puas nek durung memperkosa sing di omah. Pendek sing dirampok sembarange. Sing atos dirampok, sing empuk ya dirampok. Tik mboten puas barang-barang ditokno kabeh dhuwit sembahan tokno ku durung puas nek durung perkosa sing di omah. Loh kaya ngono niku bareng krungu kanca-kancane padha biat niku nderek biat kaya ngoten. Lah ngepasi salat subuh ning langgar, tapi langgare dereng riyap sakniki langgar sing dhisik. Iku padha pujian kanca-kancane. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Niku pujane la ilaha illa anta kontol kaku. Ngerti kontol apa ora? Kok kontrol kaku. Pancen pegawai ning ngerampok tukang merkosa. Ya hayya qayyum kuwi lho kontrol kaku. Langsung kalian bayi takin niku didudul. Oh, pujian kok ngono. Didudul, dul pujian kok ngono. Ku langsung tek meneng nggih. Mantuk-mantuk. Ngoten niku seminggu. Seminggu meneng tok mantuk-mantuk seminggu. Barang seminggu lagi sadar. Pak sampean badhe dudul yai kok terus lungguh. Seminggu ya ora turu gak sembarang, ora mangan gak apa-apa. Aku diweruhno dosaku kok wabeh. Nalika aku merampok ning kono, aku merkosa ning kono, kowe tok ning kono. Kabeh dadi koyo ndelok film ngoten. Nggih. Sing apik. Bar ngoten terus tobat. Nggih. Tobat estu niku nyuwun petunjuk teng kiai niki tobat. Ya. Kalih Pak Yai diberi petunjuk. Mon. Bar ngoten terus omah iku diperampok kalih perampok. Genten. Diperampok ki mboten meneng tok mon didelok mawon nggih. Lho, dilalah sing diperampok niku lah kok ya barang perampokan. Nggih. Dijupuhi kabeh. Ya sampai meja-meja diusungi dideloki tok ngono. Dadi ngene iki to tobat kuwi. Dadi mbalekno ning gone sing didolimi. Dadi lemari diangkuti didelok tok. Jadi untungnya niku bareng sing diperampok tok niku sing diperampok wong. Sing peke dhewe enggak. Ya untungnya bojone gak diperkosa mbek wong. Masyaallah niku nganggo mursyid ngoten niku.
Nggih, para bapak dilalah niku kapane wis nggih percaya teng guru mursyid niku kok gampang nggih. Ngilangin nafsu-nafsu amarah niku kok gampang. Pun sakniki terakhir. Jadi jawabannya niku wau kesimpulannya ada amalan-amalan khusus. Satu adalah memperbanyak zikir. Yang kedua adalah mujahadatun nafsi atau riyadhah. Mujahadah riyadhah itu memang sulit niku kalau ken maos niku wau Tarjamah Hikam 150. Itu ghalibuhu. Jadi ghalibuhu biasane iku adalah tidak bisa illa ala yati syaikhin kamilin nasihin. Para bapak sing terakhir, pertanyaan sing terakhir niku pertanyaane sejak kapan dan berasal dari apa zatnya itu ada. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul alim. Tapi sing penak niku nggih ayate mun kula kutip kok nggih. Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Anwar Al-Qudsiyah yang wafat tahun 973 bahwa ta'ala maujudun bidzatih. Bapak, ada seorang sarjana dan guru besar baru-baru ini ceramah di Tambak Beras. Saya menyayangkan kiai-kiai kalau tahlil. Tahlilnya baik, ngomulangnya di pondok besar ya mulangnya. Tapi kok mengatakan la ilaha illallah hayyun maujud. Itu saya sayangkan, apa enggak ngerti tauhid muni ngono. Masya Allah, Masya Allah. Iku habaib ku nek naken dzikir la ilaha illallah al maujud fi kulli zaman la ilaha illallah al ma'bud fi kulli makan la ilaha illallah al madhkur bi kulli lisan. Masya Allah, sadat ulama said niku naken dzikir al maujud fi kulli zaman. Dia itu mengatakan maujud itu diwujudkan, mosok gak ngerti ngono. Ya Allah, arep tak bantah ning nggon kok tukaran ngono. Al maujud iku disipati wujud. Pirang-pirang ning kitab-kitab maujud niku. Iki ning kitab Anwar Al-Qudsiyah bahwa ta'ala maujudun bidzatih. Maujud itu disifati wujud dengan zat Allah sendiri. Wujud-wujud sendiri tidak diwujudkan. Namanya Allah itu wujud binafsih. Kita ini namanya wujud bighairih. Kita wujud diwujudkan yang lain, yakni Allah. Nah, para bapak niki penting ya niki ahli sunnah wal jamaah. Wong-wong liyane ku ada, ku jarene wis ngalim ya, profesor, doktor ngrane. Besok itu kan sudah di akhirat ya. Neraka itu besok akan hilang. Kabeh ku halikun. Halikun kullu syai'in halikun ila wajah. Dadi surga besok ku yo halikun. Dadi surga halikun, dadi penghuni surga ya PHK. Ya semburat, golek urip dhewe-dhewe. Semono kok neraka iku ya halikun ya wis bebas, enggak ada siksaan. Ya Allah. Ti makhluk Gusti ono sing kekal jumlahe 7 Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kekal jumlah itu kekal itu bukan bakin binafsih tapi bakin bighairi. Dikekalkan Allah. Surga 1, 2 kenikmatan surga.
3 neraka, 4 siksa neraka, kemudian arash, kemudian terus ruh ya. Ini kemudian satu lagi namanya asbudhanab. Iku nek Asy'ariyah. Nek Maturidiyah niku al-azza al-asliyah. Nggih. Para bapak anar wis karuan nggih, siksa neraka, surga, nikmat surga. Kemudian terus aras, terus ruh niki lho, iku kekal niku. Ruh niku kekal. Tapi dikekalkan Allah namanya bakin birai bahiri, mboten bakin binafsi. Lajeng terus napa asbudhanab iku tulang ekor. Tulang ekorku enggak akan rusak. Monggo Imam Asy'ari ya. Iku masa dijur, masa kaya apa diguwak ning segara tuh ndak akan rusak. Kenapa? Roh itu besok hinggapnya di situ. Nek wis rohku diculno culku goleki jasate dewi-dewi. Sing enek tinggal tulang ekor. Apa iku sajur apa enggak? Nanti kalau sudah dek maka punya getaran yang hebat ya. Jasad-jasad yang dulu hancur kumpul lagi. Nanti bangkit dari kubur. Dan Abu Mansur Al-Maturidi itu jenenge azza asliyah. Tubuh kita itu ada 2 juz, satu azza al-asliyah dan al-azza al-fudliyah. Azza fudliyah itu adalah yang bisa tambah-tambah. Mulai lahir bayi, si empuk, suwi tambah atos, suwi tambah gede. Sing iso niku lho, sing iso mundak-mundak bisa sudo iku jenenge azza fudliyah. Di dalam itu ada azza asliyah, juz yang asli. Itu adalah sangat lembut sekali, latifah. Masukku dipangan hewan, dipangan iwak yu ya. Ini enggak akan rusak azza asliyah. Besokku bakal roh itu hinggap di situ, kemudian bangkit dari kuburnya. Kuburnya di mana, Pak? Kubur itu adalah mana saja tempatnya mayit, itu jenenge kubur. Lah nek kaya Firaun dimumi ya nek kono iku kubure. Nek ana ning jone lemah diduduki ya iku jenenge kubur. Nek ana wong dipangan harimau ya weteng harimau iku jenenge kubur. Nek ana wong diuntal ula ya ula iku jenenge kubur. Nggih. Begitu pula seterusnya. Besok bakal bangkit. Nah, iku jenenge napa? Bakin bighairi. Ya akan kekal. Sebab Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, dadi gusaku maujudun bidzatih. Wujud-wujud sendiri. Laftita khali wujudi, tidak ada permulaan wujudnya. Jadi pertanyaan kapan mulai ada? Niki tidak ada permulaannya. Laftitaha. Walantiha sampai kapan? Lantiha tidak ada akhirannya. Libakoihi. Laisa huwa bijauharin. Allah itu tanpa bahan. Jauhar itu bahan. Allah itu tanpa bahan. Wala arodin. Arod itu sifat yang baru. Sifat yang baru. Kulo lungguh niki arod. Niki mungkin bakal hilang nek kulo wis ngadeg. Nggih, niku jeneng arod. Nggih. Bapak, tangan kulo ngacung niku arod. Nggih. Ngacung kulo hilang kapan wis ngeneng. Nggih. Niku jenenge arod. Nggih. Arod. Allah ku arod ya bukan, ya. Bahan ya bukan. Bala bijismin Allah tidak punya jisim. Baik itu jisim latif maupun jisim kafif, Allah tidak punya jisim. Jadi laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Para bapak ditambahi maneh ngene ayat nggih. Ayat Al-Hadid, surat Al-Hadid ayat 3. Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Niku pengertian lahir, pengertian batin niku nggih wangil. Allah iku awal, Allah iku akhir. Allah iku ketok, Allah iku gak ketok.
Iki piye iku artine piye? Allah ku lahir, Allah ku batin. Bal awalu, Allah itu awal, ai awalun bilab tidain. Allah itu awal tanpa ada permulaan. Wal akhir ai akhirun bilantihain. Allah itu akhir, tidak ada pungkasan. Enggak ada kesudahan. Wadzahiru, Allah itu nampak. Kalau artinya singkat mawon, niki hikam sing artinya. Dzahir iku ketok, li arbabil musyahadah atau li ahlil musyahadah. Mun disingkat ngoten mawon. Allah iku ketok melok-melok kanggone wong sing wis musyahadah maring Allah. Apa makom fana, makom bako. Ini dengan mata hatinya, dengan basyiratus siri. Allah iku ketok. Wong sing makom musyahadah niku nyawang medhus niku mboten saged. Sing ketok Allah. Nggih. Ngoten. Nyawang gunung mboten saged. Sing ketok Allah. Nggih. Niki fana, makom fana niki. Nyawang awake dhewe mboten saged, sing ketok Allah. Sampai jeneng Husin bin Mansur Al-Halad dibunuh orang fuqaha karena mengatakan mafil jubah ilallah. Di dalam jubah saya enggak ada siapa-siapa, yang ada hanya Allah. Jadi mandang dirinya Allah. Siti Jenar dipanggil Sunan Kudus, dipanggil pengen dipanggil. Tidak ada Siti Jenar. Ya ini Allah. Jadi kadang-kadang ngaku Allah. Iku makom fana. Nanti kalau sudah naik lagi satu tingkat lagi jenenge makom bako. Niku kalau memandang makhluk, memandang Allah. Memandang Allah juga memandang makhluk, jenenge wis stabil. Stabil. Nah, para Bapak, bagi orang ini jenenge ahli musyahadah, Allah iku zahir. Batinku kanggo ahli hijab, kula jenengan niki ahli hijab niku sik ketutupan atine durung bisa nyawang Allah. Dadi Allah iku samar. Pun semeten mawon gak ngaji hikam. Niki mawon niki enten malih satu pertanyaan nggih. Pun nggih mengke jawabane pertemuan kan datang ngaji hikam dhisik kok ngene ra gak ngaji-ngaji. Tapi niki nggih pun ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitnah. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim ba amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitnah. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim ba amitna fi tariqati mu'afat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.